warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Banyak ya? Oke, yang tidak masuk hari ini kita doakan semoga bisa mengikuti pelajaran di pertemuan berikutnya. Anak-anak, kemarin di kelas 7 kalian pasti sudah belajar tentang ilmu tajwid, betul? Ada yang ingat kita kemarin tuh belajar apa kelas 7? Ada bacaan lam syamsiah dan al-qamariyah dan juga gun. Nah, sekarang kita akan belajar hukum bacaan ro dan lam jalalah. Kita mendalami ilmu tajwid. Nah, sebelum memulai mendalami materi ini, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama hari ini, yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya pada bacaan ro dan lam jalalah, serta peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Next. Oke, sebelumnya kita baca bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, setelah membaca ini, apakah kalian menyadari bahwa setiap huruf ro yang ada di ayat tersebut itu berbeda cara membunyikannya? Nah, cara membunyikan yang berbeda itulah yang disebut dengan ilmu tajwid. Next. Ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita akan belajar tentang ro dan lam jalalah yang dibaca secara tafkhim dan tarqiq. Ada yang pernah dengar tafkhim dan tarqiq? Masa belum? Kan saya baru bilang. Ada yang tahu tafkhim dan tarqiq itu apa? Coba angkat tangan. Belum tahu? Oke, Ibu jelaskan. Tafkhim itu merupakan membunyikan huruf-huruf tertentu dengan bacaan yang tebal atau tafkhim itu tebal. Sebaliknya, tarqiq itu merupakan membunyikan bacaan atau huruf-huruf tertentu dengan bacaan yang tipis. Tafkhim itu apa? Tebal. Tarqiq itu apa? Tipis. Next. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lam jalalah yang dibaca secara tafkhim dan dibaca secara tarqiq. Lam jalalah yang dibaca tafkhim itu ada 3 tanda. Yang pertama, yang berada di awal kalimah. Contohnya, coba saya dulu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafaz Allah itu berada di awal kalimah sehingga dibaca tafkhim. Pelafalannya itu seperti huruf O, bukan A. Allah itu ya. Kayak menggemakan huruf-huruf di dalam mulut. Nah, selanjutnya dibaca tafkhim apabila didahului dengan harokat fathah. Contohnya, coba. Kan tadi sudah saya contohkan.
Syahidallahu annahu. Oke, good. Dan yang terakhir itu lafadz lam jalalah yang dibaca tafhim itu setelah harokat dhammah. Contohnya nasrullahi itu. Selanjutnya lam jalalah yang dibaca tarkik itu apabila dia jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya bismillahi bihablillahi. Cara membacanya itu seperti huruf A, bukan O. Itu lagi. Coba kita ulangi lagi. Tanda lam jalalah dibaca tafhim apabila yang pertama, yang kedua, oke, yang ketiga, oke, lam jalalah yang dibaca tarkik tandanya, oke, next. Selanjutnya kita akan belajar tentang bacaan ro. Bacaan ro juga dibaca melalui dua cara, yaitu tafhim dan juga tarkik. Tafhim itu ketika lam jalalah ketika ro tersebut berharokat fathah. Contohnya doharo. Yang kedua berharokat dhammah. Contohnya nasrullahi. Yang ketiga, ketika ro tersebut berharokat sukun namun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contohnya al-ardo. Yang terakhir tandanya yaitu ketika ro sukun tersebut jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya urbatan, kayak menggemakan suara-suara itu di dalam mulut. Selanjutnya hukum ro dibaca tarkik apabila yang pertama berharokat kasroh. Contohnya rizqon. Cara membacanya itu seperti kita tersenyum. Dan yang kedua tandanya yaitu ketika ro sukun didahului dengan harokat kasroh. Contohnya irji'i. Gitu. Paham? Coba kita ulangi. Tanda ro dibaca tafhim apabila tanda yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Bacaan ro dibaca tarkik atau tipis apabila tanda yang pertama, yang kedua. Oke, di sini sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, next. Setelah kita belajar tentang tanda-tanda hukum bacaan ro dan lam jalalah tadi, coba kita baca bersama-sama dengan sesuai kaidah yang kita pelajari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Oke, baik sekali. Selanjutnya. Oke, setelah kita belajar tentang hukum-hukum bacaan tadi, kita sekarang akan berlatih soal dengan permainan. Kemarin Ibu sudah membagi beberapa kelompok, sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Permainannya kita namakan tebak cepat, tajwid tepat. Nanti Ibu akan memberikan soal secara acak di aplikasi di web Wordle. Nah, nanti ketika soal muncul, silakan bisa didiskusikan dengan temannya, lalu angkat tangan. Angkat tangan yang paling pertama atau paling cepat itu bisa menjawab soal. Apabila benar maka poinnya 10. Namun apabila salah tidak mendapat poin dan kita betulkan sama-sama. Oke, siap?
Kita mulai pertanyaan pertama. Belum Mas. Berikut silakan dibaca. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Merupakan huruf ro dengan bacaan apa? Yang belakang tafhim. Kita coba cek ya. Betul, kita beri tepuk tangan. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 4. Kita beri 10 poin ya. Oke, soal selanjutnya. Berikut contoh lafadznya. Min indillahi. Dibaca tipis karena apa? Sebelah, turun dulu. Hop. Turun dulu. Mbak, 1, 2, 3. Itu yang belakang. Apa? C. Ya, C. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. 10 poin lagi. Oke, soal selanjutnya. Oh, sudah ya. Oke, waktunya hampir habis. Berarti yang memenangkan permainan yaitu kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Nanti ada gift-nya, Mas. Nah, oke teman-teman. Oke anak-anak, sekarang bagaimana perasaan kalian tentang hari ini, tentang pelajaran hari ini? Apakah ada masih membingungkan? Tidak. Oke, kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Jadi bacaan ro dan lam jalalah itu dibaca dengan 2 cara, yaitu bisa secara tafkhim dan secara tarkik. Tafkhim itu apa? Tarkik itu apa? Oke, terima kasih. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan isi surat Ar-Rum ayat 41 dan juga surat Ibrahim ayat 32, yaitu tentang kerusakan alam. Oke, anak-anak, kita harus tetap semangat. Tidak apa-apa ketika kita salah dalam belajar, karena dari kesalahan itulah kita menjadi lebih baik. Tetap semangat membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bisa menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga kita masih diberikan keselamatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.